Oke, cek dulu ya. Sound sama screen-nya aman kayaknya ya. Udah, ya. Sebelum kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi sama Kak Ari. Kali ini kita mau membahas di kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Yuk, kita ketemu lagi bareng Kak Ari. Hari ini kita mau membahas literasi bahasa Inggris. Ini pertemuan kita yang keenam ya. Nah, dan kali ini kalau ke minggu kemarin kita bahas main idea, sekarang kita maju satu subbab. Kita mau membahas yang namanya purpose of the text. Oke, tapi sebelum Kak Ari masuk ke bahasan yang ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak tentang soal-soal main idea kemarin? Atau ada pertanyaan yang lain? Boleh kita buka forum tanya jawab dulu sebelum Kak Ari masuk dalam subbahasan yang baru ini. Oke, Aliana mau nanya apa? Silahkan. Kenapa raise hand? Atau kepencet aja? Kepencet aja kayaknya ya. Oke. Mbak yang mau nanya, boleh lewat chat, boleh. Buka mikrofon boleh. Mm-mm. Apakah main dan purpose itu sama? Oke. Ya. Jadi kata main itu sendiri beda ya sama purpose ya. Kalau main, jadi main itu sendiri artinya adalah utama. Nah, purpose itu artinya adalah tujuan. Jadi antara main, tadi pertanyaannya adalah antara bedanya main sama purpose ya. Oke, kata main itu artinya adalah utama. Kata ini sering memakai padanan katanya, yaitu bisa pakai kata primary. Nah, yang ditanyakan dalam SNBT biasanya tidak hanya main saja, tetapi misalnya dalam konteksnya yang ditanyakan adalah main idea. Nah, kalau main idea ini artinya adalah ide pokok atau gagasan utama. Apa bedanya dengan purpose? Purpose adalah tujuan penulisan dari sebuah teks. Nah, apakah beda antara main idea sama purpose? Iya, beda. Jadi, kalau yang namanya main idea itu hanya membahas tentang teks ini tentang apa sih? Jadi, ide pokok atau gagasan utama yang dikembangkan dalam teks ini itu apa? Nah, sedangkan tujuannya adalah apa yang menjadi dasar dari penulisan ide itu. Apakah tujuannya penulis mau menyindir masyarakat atau misalnya mau membujuk masyarakat, mau membujuk pembacanya untuk melakukan sesuatu atau mau memberitahukan sesuatu atau menceritakan sesuatu. Nah, itu adalah yang namanya tujuan dari sebuah teks. Jadi, antara main idea sama purpose itu berbeda. Tapi langkahnya ini adalah dua hal yang saling berkaitan. Gitu ya. Oke. Yuk, ada pertanyaan lain lagi? Kalau tidak ada, yuk Kak Ari kasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Kalau ada, kalau enggak, Kak Ari akan lanjut ke bahasan tentang main purpose ya. Sorry, nggak ada. Oh iya, sama-sama. Kalau tidak ada, kita masuk aman. Oke, aman ya. Sip. Oh, mau diulang tentang penjelasan antara main dan purpose. Baik, Kak Ari ulang sedikit ya. Jadi yang namanya main itu artinya adalah utama. Sinonimnya adalah kata primary. Sedangkan yang sering ditanyakan di dalam SNBT itu adalah yang namanya main idea atau ide pokok. Beda nggak sama purpose? Beda. Jadi, purpose itu tujuan menulis sebuah teks. Sedangkan ide pokok adalah ide yang dikembangkan di dalam teks. Nah, apa kaitannya? Untuk menemukan tujuan dari sebuah teks,
kita perlu tahu dulu teksnya tentang apa. Nah, supaya kita tahu teksnya tentang apa, berarti langkahnya berarti kita harus nyari yang namanya main idea terlebih dahulu. Itu hubungannya ya. Jadi memang ada keterkaitan antara main idea sama purpose. Oke, yuk sekarang kita maju ke pembahasan pertama. Ya, oke. Jadi di sini hari ini Kak Ari mulai dengan kalimatnya ini. Every reading passage is written for a reason. Jadi every artinya setiap, reading passage artinya passage itu kan bacaan. Reading passage ya sama dengan passage. Every passage is written for a reason. Ditulis karena adanya sebuah alasan. Nah, alasan inilah yang mau kita cari. Apa yang mendasari penulisan dari teks ini? Itu yang ditanyakan di dalam SNBT. Nah, secara umum, pertanyaan dalam SNBT secara gamblang akan menanyakan yang namanya purpose. Nah, purpose ini bahasa Indonesianya adalah tujuan. Akan tetapi, pertanyaan dalam SNBT itu tidak selalu pakai kata purpose. Nah, supaya kita bisa tahu ini nanyain tujuan atau enggak, berarti kita tahu possible questions-nya itu menggunakan kosakata apa aja. Nah, kata yang pertama itu adalah kata objektif. Ini artinya juga sama, objektif itu bisa dibilang adalah tujuan. Jadi, purpose, objektif itu sama. Intention ini juga sama, tujuan atau arti literalnya, arti harfiahnya kalau kalian cari di dalam kamus, kata intention ini bisa diartikan sebagai kata maksud. Kemudian goal ini juga artinya adalah tujuan, aim juga tujuan atau arah. Jadi meskipun dikit beda intention, tetapi pada dasarnya ini berada di bawah label yang sama. Labelnya adalah yang namanya tujuan. Oke. Nah, mungkin kalian sering melihat kata objektif itu digunakan dalam konteks yang berbeda. Misalnya konteksnya penilaian dia itu nggak objektif banget. Guru saya itu penilaiannya nggak objektif, sangat subjektif. Jadi ketika kata objektif disandingkan dengan kata subjektif, maka ini menduduki posisinya dia berfungsi sebagai yang namanya kata sifat atau adjektif dan memiliki arti yang berbeda. Kalau di sini dia difungsikan sebagai yang namanya noun atau kata benda. Nah, kalau di sini kita punya kata objektif, ini artinya adalah based on fact. Berdasarkan fakta, berdasarkan apa yang diamati. Nah, kalau yang subjektif, ini adalah based on observer. Berdasarkan siapa yang mengamati. Mungkin kalau aku bilang A itu indah, B akan bilangnya B aja, biasa aja. Nah, itu adalah subjektivitas penilaian. Kalau mau objektif berarti harus cari orang yang misalnya yang netral. Oh iya, kalau seperti ini memang masuk kategori indah. Misalnya seperti itu ya. Oke, jadi itu kalau kamu ketemu kata objektif dalam konteks yang lain. Jadi jangan bingung. Oke, ini yang pertama. Yang kedua kita masuk. Dalam SNBT biasanya ada tiga tipe pertanyaan yang berkaitan dengan namanya tujuan. Nah, tujuan yang paling enak, yang paling sering ditanyakan, kadang-kadang ya, yang muncul adalah tujuan dari mentioning a word. Kata mention ini artinya adalah menyebutkan kata gitu ya. Oke, ini sambil melihat bukunya The King itu ada ya, yang di sini. Jadi Kak Ari ulangi sedikit yang di situ. Yang belum sempat baca, nah oke, kita belajar bareng-bareng. Yang kedua, bisa juga yang ditanyakan adalah purpose of a sentence. Sentence ini artinya adalah kalimat. Nah, tujuan penulis menuliskan kalimat itu di dalam teks itu apa? Kemudian yang ketiga adalah purpose of the whole text. The whole ini artinya adalah keseluruhan.
Nah, bagaimana caranya nanti nyari misalnya tujuan dari penyebutan sebuah kata? Yang namanya sebuah kata itu kita akan tahu artinya, kita tahu maknanya ketika kita melihat konteksnya. Jadi tujuan penyebutan sebuah kata itu harus kita runut nanti dalam kalimat yang memuat kata itu. Jadi kalimat yang memuat kata itu harus dicermati ketika kita mau menentukan tujuan penyebutan sebuah kata supaya kita paham konteks. Nah, bagaimana tujuan penulisan sebuah kalimat? Berarti yang harus kita cermati adalah paragraf yang memuat kalimat. Kenapa? Sebuah kalimat itu merupakan satu kesatuan unsur dari sebuah paragraf. Jadi kita akan tahu tujuannya kalimat itu ada di situ itu ngapain. Karena kita lihat sekitarnya ini ngomongin apa. Biasanya kita akan merujuk pada ide pokok dari paragraf yang memuat kalimat itu. Nah, berikutnya, purpose of the whole text, keseluruhan teks. Berarti yang harus kita cermati adalah teks secara keseluruhan. Mau nggak mau, kita harus baca teksnya. Mau nggak mau kita harus tahu isi teksnya itu apa, baru kita bisa menentukan tujuan dari sebuah teks. Nah, kok panjang banget? Ya, karena itu biasanya kalau purpose of the text, kalau mau di-grade, itu kemungkinan besar nilai soal atau bobot soalnya akan lebih berat daripada misalnya soal yang berkaitan dengan main idea saja. Karena ini stepnya adalah tahu ide pokoknya dulu, baru kita bisa simpulkan yang namanya purpose of the text. Oke, ini baru tipe-tipe dari tujuannya. Nah, sekarang kita akan lihat di dalam buku The King juga sudah ada ya. Oke, sambil disimak, Karya akan menerjemahkan artinya. Kalau di buku kan belum ada artinya ya. Oke, yang pertama adalah what is the purpose of the passage? Nah, ini adalah tipe pertanyaan yang to the point. Apa tujuan dari bacaan? Kalau yang kedua, the author's purpose in writing the text is. Di sini cuma ditambahkan kata author. Author, masih ingat, ini artinya adalah penulis. Jadi pada esensinya sama kalimat pertama dan nomor 2 ini ya. Penulis tujuannya itu mau ngapain di dalam teks. Nah, nomor 3, the main point of this passage. Poin utama atau misalnya gagasan pokok di dalam ide ini adalah, nah kalau cuma sampai di situ berarti nanyain main idea. Tetapi di sini adalah to. Artinya adalah untuk apa? Poin penulisan teks ini untuk apa? Nah, berikutnya, jadi jangan salah memahami soal nomor 3 ini. Nomor 4, kenapa penulis mention? Ingat, kata mention ini artinya adalah menyebut. Misalnya dalam tanda kutip, itu biasanya misalnya sebuah kata atau frasa gitu ya. Di dalam bacaan itu, untuk apa fungsinya? Kemudian yang terakhir, ini yang kadang-kadang kalian lupa artinya. Ingat, kata objektif artinya adalah tujuan. Halaman berapa? Coba dibuka sekitar halaman 390-an ya. Nah, oke, ini udah dibantu. Makasih, Kak. 396 nih. Sambil coret-coret bukunya juga boleh. Nah, kemudian kalau di dalam buku itu, kalian akan menemukan satu daftar, di mana di situ ada isinya misalnya ada kata, misalnya yang A, to analyze. To analyze itu menganalisis. To describe, mendeskripsikan, dan lain sebagainya. Di sini Kak Ari tidak akan menjelaskan kosakata itu. Kenapa? Karena di dalam buku sudah ada. Nah, biasanya di mana kita akan menemukan kata-kata itu? Biasanya kita akan menemukan itu di dalam opsi jawaban. Tujuannya apa? Nah, itulah pentingnya ngapalin kosakata yang didaftar di situ. Jadi itu untuk belajar mandiri, hafalkan kosakata yang berkaitan dengan purpose. Jadi nanti ketika mau menjawab, misalnya, oh ada kata exemplify. Apa sih exemplify? Oh, ternyata exemplify itu artinya mencontohkan.
Atau explain, oh explain artinya menjelaskan. Nah, di sini Kak Ari nggak menuliskan karena sudah ada terjemahannya di situ ya. Jadi biar hemat, itu nanti dipelajari secara mandiri, arti kosakata di situ apa, dihafalkan. Jadi nanti pas ketemu soal, kita sudah tahu, oh ini artinya ini, gitu ya. Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau lanjut? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, nggak ada yang respon, berarti lanjut ya. Yuk, oke, sip. Nah, lanjut. Di sini Kak Ari punya daftar kosakata. Kosakata ini diambil dari mana? Diambil dari bacaan. Oke, udah ada yang jawab. Percaya tuh belief. Oke, sip. Ya, sekarang kita mau balapan menjawab pertanyaan seperti Lia ya. Oke. Ya. Jadi yang di sini biasakan nanti setiap ketemu teks itu nanti kan baca soalnya dulu. Dan yang ditanyakan apa? What is the main purpose of the passage? Nah, untuk menentukan tujuan utama dari sebuah bacaan, apa bedanya purpose sama main purpose? Ya sama, yang ditanyakan cuma redaksinya aja, tujuan utama. Gitu ya. Jadi ini artinya adalah tujuan utama. Nah, tujuan utama dari bacaan ini bagaimana? Caranya menentukan yang namanya main purpose of the passage berarti langkah pertama. Jadi menentukan purpose. Satu, cari ide pokok dulu. Kenapa harus cari ide pokok dulu? Supaya tahu teksnya tentang apa. Baru langkah yang kedua adalah menentukan tujuannya. Pilih dari opsi jawaban mana yang paling sesuai gitu ya. Oke, ya. Berarti mau nggak mau harus paham isi teksnya ini tentang apa, setidaknya paragraf satu sama paragraf terakhir gitu loh. Oke, yuk sekarang kita mulai. Tadi Lia udah menjawab, believe artinya percaya. Yang lain langsung nyusul. Kosakata yang lain artinya apa? Yuk, biar cepet. Believe meyakini, percaya boleh. Oke, lose itu artinya kehilangan, boleh. Fight bertarung. Oke. Battle pertempuran, study penelitian, conduct mengadakan. Oke, great. Samsul Ibnu, sip. Hmm. Cu mengunyah, for example. Oke, sekarang kenceng banget nih kosakatanya. Sip, 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 sip. Hmm. Oke, yuk, Kak Arya akan tuliskan di sini ya. Jadi ada yang menjawab kata lose itu artinya kalah, boleh. Kemudian kata lose itu juga artinya kehilangan, boleh. Tergantung konteksnya. Nanti yang benar yang mana gitu ya. Dalam konteks ini. Oke, fight ini artinya bertarung, boleh. Melawan juga boleh. Benar. Battle pertempuran, betul sekali. Oh sorry, ini U. Ya, oke, sip, kosakatanya keren banget nih. Makin ke sini makin banyak kosakata yang sudah bisa. Iya, oke, sip, sip, sip. A study tadi artinya sebuah penelitian. Conduct ini artinya mengadakan atau melaksanakan juga boleh. Kemudian concerning, tadi udah ada yang jawab belum ya kata concerning? Oh, belum, 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 belum. Oke, oke, oke. Oh ya, belum, belum ada yang jawab ya. Oh, concerning mengkhawatirkan. Oke, bisa. Jadi dari kata concern, ini bisa artinya satu mengkhawatirkan. Tapi lupa kari konteksnya di sini apa, nanti kita coba cek. Kalau both artinya oke, keduanya. Insight, tadi ada yang jawab kayaknya insight. Oh, for example, misalnya, oke, boleh. Insight wawasan, betul. For example, misalnya, atau contohnya sama, nggak apa-apa. Nah,
di sini punya sinonim, bisa pakai kata yang lain, namanya for instance. Terus tadi udah ada menjawab deal with, apa tadi jawabnya? Deal with, berurusan dengan. Oke, boleh berurusan dengan. Relief, meredakan, betul sekali. Tension, ketegangan, sip. Chew, mengunyah, iya. Mengunyah. Blindfolded, iya, mata ditutup. Keen artinya suka, betul sekali. Atau bisa juga artinya tajam gitu ya. Kemudian crave, oke, mendambakan, boleh artinya mendambakan. Atau bisa juga artinya apa ya, pengen banget makan gitu ya, crave gitu. Certain artinya, oke, bisa certain itu artinya yakin, tapi bisa juga concerning bisa diartikan mempertimbangkan nggak ya, nanti tergantung konteks kalimatnya kok, iya. Yang memprihatinkan, oh boleh, 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 oke. Nanti kita akan coba nanti di dalam situ artinya apa, gitu ya. Oke, yuk. Sudah ada yang jawab. Consequently, akibatnya, certain itu tertentu. Biasanya konteksnya itu artinya tertentu. Atau bisa juga yakin juga boleh. Atau pasti. Nanti yang benar yang mana di dalam konteks ya. Jadi artinya bisa macam-macam. Tetapi mana yang cocok, itu nanti yang kita pilih. Oke, consequently, sebagai akibatnya. Betul. However artinya namun, iya, betul sekali. Oh, bukan walaupun loh. Beda loh namun sama walaupun ya. Kalau walaupun itu yang even though. Bagaimanapun boleh, tergantung kata mana yang lebih enak kalian pahami. Mau pakai namun, mau pakai bagaimanapun nggak masalah, itu sama. Tapi kalau Kak Ari lebih seneng pakai kata namun karena lebih nyaman diterjemahkan, itu lebih enak, lebih cepet nyangkut di kepala daripada bagaimanapun. Kalau bagaimanapun itu loadingnya agak bagaimanapun apa sih? Nah, kadang-kadang kayak gitu. Tuh, oh gini. Dalam bahasa informal kata THU bacanya do. Nah, itu singkatan dari kata though. Itu dari kata ini. Though. Nah, ini sama dengan kata even though. Ini sama dengan lagi although. Nah, tiga serangkai ini artinya adalah walaupun atau meskipun gitu. Tetapi ini tergantung konteksnya juga loh. Jadi ada aksen misalnya seorang pembicara bahasa Inggris yang pakai dari New York misalnya. Jadi mereka punya semacam penggunaan kata the itu cuma seperti menggunakan penekanan aja. Jadi nggak berarti walaupun gitu ya. Jadi seperti emphasis. Tapi itu tergantung dialek dari masing-masing tempat aja gitu ya. Tapi rata-rata di dalam teks itu nanti kalian akan menemukan kata though, even though, although. Itu disingkat gaulnya menjadi kata though. Though. Gitu. Udah ya. Oke, kosakatanya udah. Yang belum tahu kosakatanya silahkan panas. Loh kok temenku udah hafal berarti aku harus ngejar gitu ya. Intinya adalah jangan minder ketika temannya tahu, tetapi jadilah kalian itu, teman saya sudah tahu, berarti harus ngejar dong saya gitu. Oke, jadi kan ini cambuk penyemangat supaya belajar kosakatanya makin kencang. Kenapa Kak Ari selalu menekankan kosakata? Iya, karena kalau kita membaca, nggak tahu kosakatanya ya nggak tahu bacaannya apa, kan gitu. Lanjut sekarang kita mau nyari ide pokok dari bacaan dulu. Oke, mencari ide pokok. Langkah utama mencari main ide. Satu adalah cermati paragraf 1. Paragraf 1 wajib dicermati bagian awal dan bagian akhir, karena belum tentu ide pokok ada di bagian awal.
Yuk, sekarang kita akan baca paragraf pertama. Jadi setidaknya paragraf pertama itu wajib dipahami. Jadi biar nebaknya agak lumayan gitu ya. Tapi paragraf satu aja itu nggak bisa untuk menentukan ide pokok. Ya, sekarang. It was once believed. Once itu kan bisa diartikan satu kali gitu ya. Bisa juga diartikan karena cuma satu kali, maka dalam bahasa Indonesia kita bisa mengartikannya dengan kata pernah. It was once believed. Jadi pernah dipercayai bahwa menjadi gemuk atau kelebihan berat badan itu sehat. Tetapi sekarang ini few people, sangat sedikit orang subscribe. Subscribe itu kan mengikuti. Mengikuti viewpoint ini, pandangan ini. While, nah kata while di sini artinya pada saat atau sementara, boleh juga. Saat banyak orang sedang berjuang, fighting the battle, berjuang dalam pertempuran untuk menurunkan berat badan atau kehilangan berat badan. Jadi kata lose weight, memang lose artinya kehilangan, tetapi nanti kan lebih pas kalau diartikan di sini to lose weight, ini artinya menurunkan BB. Nah, gitu ya. Penelitian-penelitian sedang dilakukan. Concerning. Nah, kata concerning ternyata di sini artinya bukan tentang mengkhawatirkan ya, padahal tadi kita ngertiin mengkhawatirkan. Nah, ternyata kata concerning di sini lebih pasnya diartikan berkaitan dengan the appetites. Appetites ini nanti artinya adalah nafsu makan. Dan bagaimana nafsu makan itu dikontrol oleh by both, oleh baik keduanya, baik emosional, baik faktor emosional maupun faktor biokimia. Beberapa dari kesimpulan dari penelitian-penelitian ini mungkin memberikan wawasan tentang bagaimana deal with, berurusan atau mengatasi masalah berat badan. Jadi kata deal with bisa berurusan dengan, bisa juga mengatasi. Jadi tergantung konteks kalimatnya nanti apa. Yang ini nggak ada di buku, iya betul. Soal ini belum ada di buku, jadi ini soal baru. Nanti soal berikutnya ada di buku. For example, contohnya ketika beberapa ratus orang ditanyai tentang kebiasaan makan mereka pada saat stres, 44% mengatakan mereka bereaksi terhadap situasi yang bikin stres itu dengan cara makan. Ada yang masuk seperti ini? Oke. Further investigation, investigasi lebih jauh dengan manusia dan hewan mengindikasikan bahwa it is not food. Jadi bukan makanan yang meredakan ketegangan, tetapi lebih pada tindakan untuk mengunyah. Nah, jadi kalau ngerasa lapar, ngunyah aja. Ngunyah apa? Ya, apa aja. Jadi katanya, konon Kari pernah dengar, kalau orang yang ngunyahnya lama, itu cenderungnya lebih awet kenyangnya gitu daripada orang yang ngunyahnya cepat. Itu secara psikologis itu terbantu di situ ya. Oke. Jadi pada paragraf pertama kira-kira main idenya ini yang mana sih? Atau harus disimpulkan? Sekarang kira-kira apa ini main idenya nih? Paragraf satu. Biasanya kita mencermati bagian awal sama akhir, tetapi di sini main idenya itu kira-kira apa? Sudah bisa nebak belum ide pokok dari paragraf satu itu apa? Apakah di awal? Apakah di akhir? Atau harus disimpulkan dari sini? Di akhir. Are you sure kalau di akhir ini apa? Berarti ide pokoknya apa coba? Paragraf satu tentang apa? Ada yang berani menuliskan ide pokok paragraf satu ini tentang apa? Oke, ada yang menjawab at the beginning. Ini coretannya siapa ya ini ya?
Ini tolong dihilangkan dulu yuk. Nah, oke, thank you. Sip. Yuk, kalau di at the beginning atau at the akhir mencari solusi agar menghilangkan berat badan. Oke, ada yang menjawab mencari solusi bagaimana menghilangkan berat badan. Bisa sih. Mm-mm. It habits. Oh. Nah, di sini ini adalah tipe paragraf di mana main idenya ini tidak jelas gitu ya. Tidak jelas ada di awal, tidak jelas ada di akhir, tetapi di sini kita harus cermat. Pokok bahasan utama di sini. Sekarang lihat kalimat pertamanya. Kalimat pertamanya ini baru merupakan yang namanya intro, ya kan? Pengantar. Pengantarnya tentang apa? Bahwa kelebihan berat badan itu sehat, tapi sekarang nggak dianggap kayak gitu lagi. Terus ngapain? Di sini mulai ada studies are being conducted. Jadi di sini yang mau dibahas fokusnya adalah tentang adanya penelitian yang berkaitan dengan bagaimana kaitannya dengan menurunkan berat badan. Nah, di sini ada for example, ini kan contohnya, contoh studinya itu ngapain? Di sini further investigation berarti penelitian lebih lanjut. Nah, berarti ide di paragraf 1 ini bicara tentang penelitian yang berkaitan dengan cara penurunan berat badan gitu ya. Oke, faktor-faktor apa? Sekarang lihat, kita mau cek ini dugaan ide pokok kita dari teks ini adalah ini. Sekarang kita lihat paragraf yang kedua. Kalimat pertamanya kita lihat ya. Sebuah tes di mana subjek itu berarti peserta tesnya. Ditutup matanya menunjukkan bahwa kegemukan, obese people, orang yang kegemukan memiliki keener sense of taste, memiliki indera perasa yang lebih tajam dan menginginkan atau mendambakan lebih banyak makanan yang flavor. Flavor itu artinya berasa atau berbumbu daripada orang yang berat badannya tidak begitu ekstrim. Oke, ide pokok paragraf kedua ada di kalimat awal gitu ya. Kok bisa? Nah, lihat kalimat kedua. Ketika dikurangi variasi dan intensitas rasanya, orang obesitas itu jarang puas. Dan sebagai akibatnya, makan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan ini. Nah, sekarang belief ya. Jadi, di paragraf kedua ini, ide pokoknya ada di bagian awal. Ini adalah ide pokok. Ini kalimat pertama memuat gagasan utama. Kalimat kedua menjelaskan kalimat satu. Nah, ini kalau diringkas intinya apa sih? Berarti intinya adalah adanya tes. Tes ini merujuk pada kata penelitian. Penelitian tentang apa? Tentang orang gemuk dan kaitannya dengan rasanya. Betul, kalimat kedua ini penguat atau penjelas dari kalimat pertama. Jadi di sini ada statement bahwa orang yang gemuk itu indera perasanya itu lebih tajam dan menginginkan lebih banyak makanan yang berasa, yang manis, yang gurih, kayak gitu ya. Jadi kalau nggak ada rasa kayak gitu, mereka makan lebih banyak. Jadi kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama. Jadi ini namanya adalah paparan dari kalimat pertama. Oke, tapi Kak Ari mau lanjutin menerjemahkan ya, biar kalian terbiasa menggunakan kosakata, gitu ya. Oke, sabar sedikit. Tapi kalau kepepet baca kalimat pertama gitu ya. Itu adalah jurus kepepet. Jadi idealnya adalah kalian bisa paham teks karena kadang informasi yang ditanyakan itu kan ada di bagian lain. Oke. Juga sampel darah yang diambil dari orang setelah mereka ditunjukkan gambar makanan menunjukkan bahwa orang yang kelebihan berat badan bereaksi dengan adanya peningkatan insulin darah.
sebuah zat kimia yang diasosiasikan dengan nafsu makan. Ini tidak terjadi pada orang dengan berat badan rata-rata. Lanjut, paragraf ketiga. Seperti tadi, paragraf di tengah kan ide pokoknya di awal. Kita cermati kalimat pertamanya dulu. Dalam penelitian yang lain, hasil menunjukkan bahwa orang tertentu. Nah, di sini kan nggak bisa artinya pasti. Di sini artinya adalah tertentu. In another experiment. Lihat di sini karya akan lingkari kata satu. Di sini ada kata, sorry, ada apa? A test. Di sini pakai kata apa? In another experiment. Menunjukkan bahwa orang tertentu memiliki a specific biologically induced hunger for carbohydrate. Oke, jadi pada orang tertentu itu memiliki induce itu seperti apa ya? Induksi. Induksi itu seperti apa ya? Kalau orang jadi seperti dorongan gitu ya. Dorongan biologis yang lapar karbohidrat. Maksudnya apa? Nah, ya kan? Jadi ini kalimat pertama ini sama ini adalah ide pokok. Kalimat keduanya menjelaskan maksudnya apa kalimat pertama itu. Ketika orang makan karbohidrat, level serotonin, sebuah neurotransmitter di otak itu naik. Serotonin yang cukup menghasilkan sebuah rasa satiation. Satiation ini artinya puas. Dan sebagai akibatnya, rasa lapar mereka akan karbohidrat itu subside. Subside artinya mereda. Nah, ini adalah ide pokoknya di awal. Ada penelitian yang lain. Lihat paragraf terakhir. Nah, untuk paragraf terakhir, treatmentnya adalah awal diperhatikan, akhir juga diperhatikan. Itu kan khusus untuk paragraf terakhir, seperti paragraf 1. Exercise, olahraga telah direkomendasikan sebagai bagian dari program untuk penurunan berat badan. Namun, nah lihat ada kalimat pertama tapi di kalimat kedua dimulai dengan kata namun. Berarti waspada ada namun ini. Berarti ide pokoknya kemungkinan tidak ada di awal. Tetapi ada di poinnya ada di mana? Ada di tengah atau di belakang gitu ya. Namun telah ditemukan bahwa, nah di sini, it has been found, berarti ada penelitian lain. Bahwa olahraga ringan seperti menggunakan tangga sebagai alih-alih elevator lebih baik dalam jangka panjang daripada ngambil program yang keras seperti jogging yang mungkin banyak orang menemukan itu sebagai sebuah hal yang sulit untuk terus-menerus dalam periode waktu yang lama yang juga justru meningkatkan nafsu makan. Oke, jadi ini bahasanya tentang olahraga, pentingnya olahraga dalam penurunan berat badan. Tapi poinnya adalah bahwa ini merupakan hasil penelitian. Nah, berarti sekarang kita udah tahu penulis di sini mau membahas apa sih? Tujuannya mau ngapain? Yuk, sekarang tentukan apa tujuan dari teks. Apakah A, B, C, atau D? Ada yang menjawab B. Oke, jawaban lain ditunggu. B juga. 2 orang menjawab B. Siapa lagi? B juga. Ini ada jamaahnya. Oke, ada 3. Ada yang jawab D, ada yang jawab C. Banyak yang jawab B. Ada yang jawab D juga. Oke. Bermacam-macam ya. Oke, sekarang Kak Arya akan bahas. Di antara jawaban kalian memang sudah ada yang benar. Tapi yang mana? Yuk kita cermati yuk. Nah, masih berlanjut. Ada C, ada D. Oke, sekarang kita lihat ya. Tadi, langkah pertama menentukannya adalah mencari ide pokoknya dulu. Sekarang, ide pokoknya ini poinnya bahas apa sih dalam semua paragraf? Ide pokok di teks ini adalah membahas apa? Di sini khususnya di paragraf 1, dia bicara tentang adanya penelitian yang berkaitan dengan cara penurunan berat
badan. Atau di sini juga ada penelitian kaitannya dengan apa sih? Memberikan insight. Tetapi ini tentang apa? Berkaitan dengan appetite and how it is controlled. Nah, jadi ini berkaitan dengan yang namanya nafsu makan dan bagaimana itu dikontrol. Jadi ini adalah penyebabnya orang kenapa menjadi obes gitu ya. Hmm. Iya, jadi penting kita tahu ide pokoknya dulu. Kalau kita tahu ide pokoknya kan kita bisa tahu tujuannya penulisnya itu mau menggiring kita kemana toh, gitu ya. Jadi di sini ide pokoknya adalah fokus, ide pokok bacaan. Ini kan membahas tentang hasil penelitian. Di paragraf 1, bicara tentang penelitian tentang misalnya faktor yang memengaruhi nafsu makan. Dan ini ada kaitannya dengan yang namanya obesitas tadi kan. Paragraf 2 bagaimana? Paragraf 2 di sini tadi Kak Ari lingkari di bagian awal adanya sebuah tes bahwa orang yang kegemukan itu punya indera perasa yang lebih tajam dan menginginkan makanan yang lebih berasa. Nah, ini adalah termasuk hasil penelitian juga. Paragraf 3 bagaimana? In another experiment. Sama. Paragraf 4 apa? It has been found. Tadi Kak Ari udah kasih clue. Oh iya, ini juga hasil penelitian. Apa sih olahraga yang justru bikin kita jadi gemuk, gitu kan? Olahraga yang apa? Yang enggak teratur, yang enggak terus-menerus. Nah, berarti kalau A, discuss health problem. Di mana ada pembicaraan tentang health problem, ini enggak ada. Sekarang kalau B, recommend a weight loss program. Mana programnya? Nah, jadi kan programnya ini cuma baru menyarankan ini aja ya. Tetapi ini kan kaitannya adalah menunjukkan hasil penelitian yang kaitannya olahraga sama penurunan berat badan. Jadi ini juga tidak bisa. Sekarang yang C, untuk membantu orang yang kelebihan berat badan, overcome. Overcome ini artinya mengatasi. Ini juga enggak kan? Berarti jawabannya adalah yang D. Present research untuk menyampaikan hasil penelitian. Penelitian tentang apa? Faktor-faktor yang menyebabkan obesitas. Maka jawabannya adalah yang D. Faktornya apa aja? Satu, faktornya adalah tentang faktor yang kaitannya sama nafsu makan, bagaimana dikontrol. Kemudian di sini tentang apa? Bahwa faktornya itu orang yang udah gemuk makin gemuk terus karena punya indera yang lebih tajam gitu. To help artinya apa? Membantu. Mendiskusikan, to discuss, merekomendasikan, help itu membantu, present menyampaikan, exemplify artinya adalah mencontohkan. Oke, nomor 1 jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 2. The author mentions people's eating habit during time of stress. Nah, kita akan menemukan kata ini, frasa ini, kebiasaan makan orang. Jadi kata habits artinya kebiasaan. During artinya selama. Selama masa-masa stres. Ini mau ngomongin apa? Untuk menunjukkan apa? Kok penulis tiba-tiba nulis ini? Berarti kalau kayak gini kan kita harus lihat lingkup kalimat yang memuat ini. Kita lihat paragraf 1 karena udah ditunjuk di paragraf 1. Di mana? Di sini. Oke, kita lihat kalimatnya yang memuat di mana? Di sini ternyata. Nah, kan di sini.
Mulai dari kalimat ini ya, identifikasinya. Oke, jadi fokusnya adalah eating habit in the time of stress. Kebiasaan makan di waktu stres. Di sini bunyi kalimatnya adalah contohnya ketika beberapa ratus orang ditanyai tentang kebiasaan makan mereka di waktu stres, 44% mengatakan mereka bereaksi terhadap situasi yang bikin stres dengan cara makan. Berarti, oh punyanya Tebes tolong dihapus nih ya. Nah oke sip. Berarti tujuannya ngapain sih? Untuk menunjukkan apa? Banyak tadi jawabnya apa? Oh, alhamdulillah. Semuanya jawabnya D ya. Sip. A large percentage. Large artinya besar. Ada persentase besar dari orang-orang yang mengatasi stres dengan cara makan. Sama poinnya. Oke. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang D. Sudah ya? Udah. Lanjut kita ke soal berikutnya. Oke, buat yang bertanya-tanya, yang soalnya ada nggak di buku The King? Ada. Ini soal yang kedua ini adalah soal yang dari buku The King. Sekarang kita akan bahas. Di situ juga ada pembahasan. Buat yang pengen lebih detail, oke, yuk kita bahas di sini. Kita mulai dengan kosakatanya dulu. Advertisement sering kali disingkat dengan singkatannya adalah ads, artinya adalah iklan, betul? Kata yang kedua, just artinya apa? Oke, if hanya, oke, just hanya, oke, sip. Reach mencapai, betul. Fragmented, terfragmentasi. Apa terfragmentasi? Pakai bahasa Indonesia yang lebih biasa aja. Nanti jangan-jangan bingung fragmen itu apa. Promisingly, menjanjikan, oke. Discover, menemukan, however, namun, if, jika, crucial, itu penting. Oke, sip. Just hanya, oke. Annually, setiap tahun, research, penelitian, presence, kehadiran, hence, karena itu, oke, sip. Penelitian, discovery, oh, discovery itu bukan penyembuhan loh ya. Hati-hati, yang artinya penyembuhan atau pemulihan adalah kata recovery. Kalau discovery, ini artinya adalah penemuan. Discover, menemukan. Oke, sekarang. Oke. Meanwhile, sedangkan, sementara itu, hence, oke, 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 oke. Innumerable, banyak sekali, iya. Oke, sip. Globalis, secara global. Iya, betul. Yang namanya innumerable. In artinya tidak, numero itu angka. Artinya tidak terhitung. Atau banyak sekali gitu ya. Fragmented artinya terpecah-pecah. Kemudian globally itu secara global. Artinya dunia gitu ya. Kemudian meanwhile, sementara itu. Annually itu artinya per tahun atau tiap tahun atau tahunan, sama. Nevertheless, meskipun demikian. Standing out, ini belum ada yang jawab kayaknya. Presence, kehadiran. Audience artinya adalah, ini bisa pendengar, bisa juga penonton. Kemudian ada kata research, penelitian. Ada kata hence, oleh karena itu. Standing out, oke, sip, menonjol. Stand itu berdiri, out, di luar. Jadi orang kalau berdirinya lebih tinggi berarti
nonjol. Oke, di sini Kak Arya akan garis bawahi kosakata yang sangat penting untuk kalian apalin ya. Karena apa? Berapa kali dalam pertemuan kita udah ketemu kata however? Berapa kali ketemu kata ini? Ya enggak? Reach ini berapa kali? Setiap kali kosakata. Kalau halamannya lupa ini Kak Ari nggak pegang buku ya. Nanti daripada kelamaan nyariin. Oke. Kata ini juga sering ketemu. Ini penting diapalin. Termasuk kata hence. Oleh karena itu, dia punya sinonim. Ini akan sama dengan kata therefore. Bisa juga Pak sama dengan kata consequently. Nah, sama ya. Ya udah, yang mau screenshot kosakata langsung aja yuk sebelum Kak Arim move on nih. Nah, ini yang pegang buku silakan dibantu temannya di halaman berapa? Lupa ini ya. Yuk, lanjut sekarang. Yang ditanyakan di dalam soal adalah the author's purpose for writing the text. Berarti langkahnya adalah sama. Cari ide pokok dulu. Baru simpulkan tujuan. Yuk, sekarang kita cari ide pokoknya. Teks ini membahas tentang apa? Ya. Sekarang cari ide pokok berarti langkah pertama kita praktis lagi tentang mencari main idea kemarin. Nah, how effective are the advertisement on social media? Sebuah teks dimulai dengan pertanyaan. Nah, ini kadang lebih enak. Kenapa? Karena biasanya berarti teksnya itu nanti akan menjawab pertanyaan ini kan gitu ya. Jadi ini artinya seberapa efektifkah iklan di sosial media? Terus kalimat kedua, media sosial, iklan media sosial hanya satu dari, one of ini artinya satu dari atau salah satu dari banyak cara yang tak terhitung untuk mencapai atau menjangkau konsumen sekarang ini. Bersama-sama dengan TV print, podcast, out of home advertising, iklan out of home, dan daftar panjang dari channel digital dan taktik gerilya. Oke. Kemudian, di dalam dunia iklan, media itu lebih terpecah-pecah daripada yang pernah ada sebelumnya. Ketika kita sampai pada seberapa efektifnya iklan di media sosial, data menawarkan brands itu kan merek, beberapa kabar baik. Secara menjanjikan, 26% dari sosial media user, pengguna sosial media mengatakan mereka cenderung membeli merek-merek yang mereka lihat diiklankan. Nah, berarti kira-kira ide pokok dari paragraf 1 itu ada di mana? Awal atau akhir? Sekarang coba jawab dulu ini. Awal atau akhir ide paragraf 1? Awal, betul. Jadi ide dari paragraf 1, ide pokok paragraf 1 terletak di kalimat ini. Ini yang mau dibahas. Seberapa efektifkah iklan di sosial media? Kalimat kedua membahas tentang iklan di sosial itu apa? Dibahas. Oh, satu dari cara ngiklanin. Terus dijelaskan lagi di dunia iklan, media itu bagaimana? Data dari ini bagaimana? Kan gitu ya. Jadi kalimat-kalimat berikutnya ini merupakan penjelasan dari kalimat pertama. Jadi dugaan ide pokok teks kita itu ada di sini. Tentang seberapa efektifkah. Jadi ini paragraf 1 seberapa efektif. Ini idenya. Kita akan lihat sinkron nggak dengan paragraf yang kedua. Clearly, secara jelas, iklan bukan the only way. Nah, di sini ada kata one of, tetapi di sini ada kata the only. The only artinya adalah satu-satunya. Iklan bukanlah satu-satunya cara bagi para customer untuk menemukan brand. Oke,
belum ketemu ide pokoknya. Lihat kalimat kedua, yuk mundur. Namun, ya kan, ketika ada kata however di bagian kalimat kedua ini wajib dibaca karena idenya di paragraf di kalimat pertama bisa jadi baru intro, intinya ada di kalimat kedua. Namun, jika Anda membangun strategi seputaran iklan di sosial media, penting untuk melakukannya dengan benar. Berarti ide pokoknya ada di sini. Ini ide pokoknya. Di awal juga ya, tapi nggak awal banget. Jadi bisa kalimat satu, bisa kalimat 1+2, atau justru di kalimat keduanya. Oke, Karya akan lanjutkan menerjemahkannya. 90% customer secara global mengatakan mereka telah mengunjungi jejaring sosial dalam bulan terakhir. Sementara itu, global social media advertising spending, belanja iklan sosial media secara global diproyeksikan untuk tumbuh 15% per tahun melalui 2024. Meskipun demikian, dengan begitu banyaknya iklan media sosial, saturate itu kan jenuh, yang menjenuhi atau memenuhi feeds kita, halaman depan kita, standing out is a key. Menjadi iklan yang menonjol adalah kuncinya. Nah, berarti how to get the advertisement right. Ini ide pokok paragraf kedua. Kalau mau ngiklan, ya yang benar iklannya. Sekarang paragraf ketiga bagaimana? So, jadi bagaimana tepatnya kamu bisa mengoptimalkan kehadiran brandmu di sosial media untuk menginspirasi dan engage. Engage itu kan artinya bertunangan atau artinya mengikat penonton Anda. Nah, ini adalah paragraf ketiga adalah how exactly. Yang namanya how ini bicara tentang bagaimana. Jadi ini bicara tentang apa? Cara-caranya. Menggunakan laporan media sosial terakhir, yang paling akhir, kita send out to explore. Kita mulai mengeksplorasi isu-isu ini. Terus, ini dimulai dengan a lock on the audience. Kita ngunci audiensnya. Di seluruh dunia, sekitar 27% dari pengguna media sosial mengatakan bahwa mereka menggunakan platform media sosial utamanya untuk meneliti dan mencari produk untuk dibeli. Gen Z dan milenial meliputi 68% dari pengguna media sosial untuk menemukan produk. Nah, ini mengejutkan karena mereka adalah pengguna terbanyak dari media sosial secara global. Tidak seperti orang-orang yang lebih tua yang menggunakan media sosial itu lebih sedikit, hanya moderat, sedang-sedang saja. Orang milenial menghabiskan 2,5 jam per hari untuk media sosial, dan Gen Z juga menghabiskan di bawah 3 jam per hari dalam bermacam-macam platform, entah itu TikTok, Facebook, Instagram, dan lain-lain gitu ya. Hence, oleh karena itu ada 3 kunci untuk kita perhatikan untuk meningkatkan. Lihat ya. Jadi ketika paragraf terakhir, perhatikan bagian awal sama bagian akhir. Di sini lihat, di sini ada bagian kesimpulan. To increase effectiveness dan mendapatkan lebih banyak uang dari advertising gitu. Nah, oke. Yuk, ini ada apa ini? Nggak ada apa. Buku The King, nah ini udah ada. Mungkin beda halamannya apa? Aku nggak tahu ya, karena Kari nggak bawa buku sekarang nih. Sudah ketemu belum? Nggak ada. Ada. Ini di mute dulu, siapa ini? Coba mute dulu. Nggak apa-apa ya. Nggak ada di buku pun nggak apa-apa. Ini kan kalau nggak ada di buku, ya udah itu kamu pegang edisi yang keberapa atau halaman yang keberapa, mungkin cetakannya kan beda. Jadi halamannya bisa beda-beda.
Oke, yuk. Sekarang perhatikan ini aja penjelasannya. Perhatikan penjelasan dari Kak Ari sekarang. Oke, sekarang kalau nggak ada di buku, it's okay. Berarti kalian dapat bonusan di sini kita bahas soal yang beda di buku kan gitu aja menyikapinya ya. Nah, sekarang kita udah tahu inti dari teksnya bahas apa. Di sini tentang bagaimana iklan efektivitas iklan di media sosial kan gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang Nah, kalau lihat buku di pembahasan udah ada jawabannya adalah ide pokoknya adalah jawabannya adalah yang C. Iya. Mm-mm. Jawabannya adalah yang C. Ini di buku udah ada. Dan kenapa jawabannya C? Nah, ini tadi langkah kita kan satu, menemukan ide pokok. Ide pokoknya paragraf satu tentang bagaimana mengiklankan yang efektif, seberapa efektifnya. Dua, kalau mau bikin iklan ya yang bagus. Tiga, ini dikasih tahu cara-caranya. Berarti tujuannya penulis itu kan mau ngasih tahu kita informasi. Di sini ada kata explain. Explain artinya adalah menjelaskan. Ways, cara-cara iklan di media sosial bisa berfungsi secara efektif. Ini kan terkonfirmasi. Jadi ide pokoknya menjelaskan adalah tentang efektivitas iklan dan bagaimana caranya. Maka tujuannya ngapain? Ya berarti tujuannya menjelaskan. Kalau yang A ini mengidentifikasi bagaimana cara-cara yang iklan yang berbeda itu bisa menjangkau konsumennya. Kan enggak tentang cara-cara berbeda. Lebih tentang efektivitasnya harus bagaimana. B, compare. Compare artinya membandingkan. Persuade, membujuk atau mengajak. Nah, buat yang udah pegang bukunya The King, ini kan kosakata ini yang tadi Kak Ari bilang, yang harus dihafalkan itu udah ada listnya, ada compare, explain, persuade, inform. Nah, itu pentingnya ngapalin kosakata yang di situ itu supaya ketika lihat opsi jawaban kita udah tahu, oh alah explain itu menjelaskan, oh persuade itu membujuk atau mengajak, gitu ya. Jadi nomor tiga jawabannya adalah C. Sekarang nomor empat. Lanjut, kita lihat nomor empat. From paragraph one, the author of the passage is trying to convey that. Convey ini artinya adalah mengungkapkan atau menyampaikan. Ya iya dong, dihafal kosakatanya kalau belum apal. Nah, kalau nggak apal, ya ketemu kata ini nanti zong dong. Apa ini aku kok belum kenalan gitu. Jadi kosakatanya itu dihafal. Kan kita nggak boleh nyontek. Kalau nyontek habis waktunya juga kali. Kalaupun bisa. Udah ya, lanjut. Sekarang, oke, kita lihat kosakata. Di sini kosakatanya Kak Ari ambil dari keseluruhan teks, tapi nanti Kak Ari cuma akan bahas paragraf satunya aja ya. Oke, kosakatanya penting untuk tahu supaya nambah kosakatanya. Jadi ini cuma Kak Ari ambil yang penting aja. Oke, kita mulai dari kata researcher. Tadi udah ada yang menjawab. Researcher artinya adalah peneliti. Debunk ini kata yang asing mungkin ya. Kalaupun nggak tahu nggak apa-apa. Tapi harus paham konteksnya. Karena dalam paket soal sebetulnya kata ini ditanyakan. Debunk artinya adalah menyangkal. Buat yang nggak screenshot nanti di YouTube kan ada, bisa diulangi. Oke, sip. Jangkis itu artinya pecandu. Knowledge, pengetahuan, betul sekali. Mana knowledge, pengetahuan. Iya, engage itu bisa artinya mengikat, atau bisa jadi artinya adalah bertunangan. Environment pemerintah bukan dong. Pemerintah itu government sama-sama pakai men. Tapi environment itu artinya adalah lingkungan. Betul. Beda. Iya, betul 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 betul. Khilaf ini tadi ya. Mm-mm.
Death wish, keinginan untuk mati, betul. Oke, value artinya nilai, ya. Oh, ini kurang E, enhance. Experience, pengalaman, menurut, value, nilai, misunderstanding, salah paham. Sip. Important, penting. Terus, apalagi yang sudah dijawab? Float, mengambang, choices, pilihan. Betul? Highly, sangat, sip. Instead itu bisa diartikan daripada, boleh, atau bisa diartikan alih-alih. However, namun. Approach, mendekati atau pendekatan. Terus judgment, juri, bukan jurinya. Kalau judgment. Judgment itu keputusan, bukan juga. Oke, enhance, meningkatkan, betul. Thus, dengan demikian. Atau bisa juga maka. Atau jadi. Nah, enaknya yang mana, terserah. Judgment, penilaian, betul sekali. Employ, mempekerjakan, sip. Nah, ketemu terus kan kata meanwhile, ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi. Oke. Irresponsible, tidak bertanggung jawab. Oke, sip. Meanwhile, sementara itu. Take part, ambil bagian. According to, nah ini wajib udah hafal. Ini berapa kali ketemu kata ini, menurut. Mana yang belum? Nah, tinggal ada ini. Ada sebuah istilah. Nook and crannies. Ini nggak penting-penting banget sih. Nggak tahu juga nggak apa-apa kata nook and crannies. Tapi ada yang tahu nggak nih kata ini? Yuk, siapa yang nih bahasa Inggrisnya bagus? Betul sekali. Jadi nooks and crannies. Ini ada yang bantu. Sudut dan celah. Atau simply kita bisa bicara bahwa ini tentang yang namanya detail. Gitu ya. Detail. Udah. Ini nggak tahu nggak apa-apa. Nook and crannies. Nah, sekarang ini kan kosakata sebagian besar dari teks ya. Cuma nanti kita cuma akan bahas paragraf satu doang. Karena apa yang ditanyakan cuma paragraf satu kan, jadi gitu. Oke, kata yang paling penting apa yang sering keluar, sering kita lihat dalam teks. Sekarang kita identifikasi lagi. Meanwhile, ya enggak? Ketemu lagi kata ini, thus. Ini yang sering. According to, langganan. Researcher, langganan. Engage, 2 kali udah ketemu. Instead, 2 kali ketemu. Kan gitu. However, sering banget ketemu. Important, iya. Nah, ini kan wajib tahu. Yang lain, nah, kata ini ya, highly. Mungkin ada yang merasa asing dengan kata ini karena biasanya ngartiin high, itu artinya tinggi. Tetapi kalau pakai li, nanti berubah artinya menjadi sangat. Jadi yang artinya sangat, itu bisa pakai kata satu, very. Dua, bisa pakai kata highly. Tiga, bisa pakai kata extremely. Bisa pakai kata strongly. Nah, ini bisa memiliki arti sangat. Ya, boleh nanti minta SS-nya, nggak apa-apa. Nah, nih, ada yang udah bisa bantu nih. Oke? Yuk, tapi nanti Kak Ri kasih kesempatan kalau ada waktu. Nah, sekarang langsung ya. Oh, di sini masih ada kedua. Transformation. Dari kata transform. Ini artinya adalah perubahan. Kalau consciousness artinya kesadaran gitu aja. Dah. Yuk, sekarang kita lihat kosakata di sini. Udah.
Jadi dari paragraf 1, penulis berusaha menyampaikan apa? Penulis mau menyampaikan apa sih? Berarti baca tuntas paragraf 1. Di dalam teks, oh iya ada di YouTube kok. Tenang, tenang, ada di YouTube. Sekarang kita akan artikan ini. Di sini, kalimat pertamanya adalah researchers, para peneliti have debunked. Debunk artinya menyangkal. Para peneliti telah menyangkal mitos. Myth artinya mitos. Bahwa extreme sportsmen and women, berarti pria penggemar olahraga ekstrim dan wanita penggemar olahraga ekstrim adalah pecandu adrenalin dengan keinginan untuk mati. Jadi intinya adalah menyangkal anggapan itu. Menurut Profesor Brymer dari Leeds Beckett University, telah ada gross misunderstanding, kesalahpahaman yang besar tentang apa yang memotivasi orang-orang untuk ambil bagian dalam olahraga ekstrim. Banyak yang menghapusnya sebagai sebuah kegiatan sebagai untuk orang yang adrenalin junkies. Nah, berarti intinya di paragraf 1 itu penulis mau ngapain sih? Kan gitu. Kita lihat. Jadi intinya apa tadi? Ngasih yang namanya ini kan? Ngasih yang namanya sangkalan, menyangkal. Dan kenapa menyangkal? Karena ada misunderstanding tentang motif. Nah, berarti penulis paragraf ini, penulis teksnya ini mau mencoba mengungkapkan apa? Di buku sudah ada pembahasannya. Jawabannya di buku adalah bedanya big versus gross. Nah, jadi yang artinya gross, jadi ini gini, dalam bahasa Inggris ada banyak kata yang memiliki terjemahan yang sama di dalam bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kata gross itu bisa mempunyai yang artinya satu kotor misalnya, atau kasar, bisa juga artinya besar gitu ya. Jadi yang namanya kata besar biasanya kata yang paling kita tahu adalah kata big. Tapi kita bisa juga pakai kata yang namanya large. Bisa juga pakai kata yang namanya huge. Bisa juga pakai kata namanya giant. Bisa pakai kata gross. Banyak sebetulnya. Jadi sama aja, nggak beda, beda penggunaannya aja, beda penekanannya aja. Jadi kamu bisa pilih big sama large sama huge. Jelasan kalau kita ngelihat bendanya yang namanya large itu biasanya lebih besar gitu ya. Huge apalagi. Giant itu raksasa kan gitu. Jadi ada sedikit tingkatan adjektif sebetulnya, tetapi enaknya udah ingat aja itu artinya besar gitu ya. Nah, di sini di dalam buku jawabannya adalah E. Ini artinya apa? Motivasi dari atlet. Di dalam teks tidak menyebutkan kata atlet, tetapi di dalam teks menggunakan kata apa? Di dalam teks menggunakan kata woman and men, gitu ya. Sport, men, and sport, women. Ini kan sama dengan athletes. Have been mistaken. Mistaken ini artinya salah, disalahpahami. Jadi mistaken di sini sama dengan kata di dalam teks nggak pakai mistaken, tetapi di dalam teks pakai kata apa? Misunderstanding, gitu ya. Maka jawabannya adalah yang E. Lanjut? Masih mau lanjut ya? Lanjut apa stop? Di Jogja ini udah azan maghrib. Mau lanjut? Lanjut. Oke. Iya. Oke, yuk kita lanjutkan. Ini sedikit ngulangin. Di sini Kak Ari cuma ambil kosakata dari paragraf terakhir doang. Kosakata yang penting dari paragraf terakhir aja. Kenapa
pada pertemuan sebelumnya kita kan udah bahas teks ini, ya nggak? Masih ingat nggak? Minggu yang lalu kita bahas tentang gambut, tanah gambut. Nah, sekarang kita mau ngulangin dikit kosakatanya di paragraf 4. Oke, carry out, melaksanakan. Sip. Ya, kata carry out artinya adalah melaksanakan. Ingat, kalau carry saja, jadi beda ya. Kalau carry saja ini artinya membawa. Oke, kita mulai kosakatanya yuk. Generally umumnya. Oke. Furthermore, terlebih lagi, betul. Pit soil, tanah gambut. Based on, berdasarkan. Cultivate, budidaya, betul. Fertilization, iya betul. Fertilization, pemupukan. Di sini konteksnya pemupukan. Nutrien, nutrisi, betul. Terus, apa yang sudah? Therefore, oleh karena itu penting dihafal. Terus, apalagi yang belum? Contain, mengandung. Accompanied by artinya adalah, ini yang belum dijawab kayaknya nih. Belum. Accompanied by, ada yang tahu? Mau disertai dengan. Atau ditemani oleh atau dengan. Yuk, oke. Ini kosakata di paragraf terakhir aja. Kenapa paragraf terakhir aja? Sekarang kita akan lihat teksnya. Oh, mau SS-an ya. Oke, yuk yang mau SS yuk silahkan SS dulu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Udah belum? Tuaga, tuaga, tuaga. Dah. Dah ya. Udin. Sip. Nah, tadi yang ditulis Kak Ari cuma kosakata dari paragraf 4 aja. Kenapa? Karena lihat soalnya langsung. The purpose of the writer. Tujuan penulis menuliskan kalimat yang ini sampai sini in paragraph 4. Berarti kalau ada soal seperti ini, yuk langsung fokus di paragraf 4. Kenapa? Ketika kita ditanyai tentang tujuan penulisan sebuah kalimat, kita harus melihat lingkup kalimat itu. Kalimat itu digunakan di paragraf yang keempat. Nah, paragraf 4 bicara tentang apa? Kita lihat furthermore. Terlebih lagi, berdasarkan nutrisi yang terkandung di dalamnya, tanah gambut adalah tipe tanah dengan gizi buruk atau nutrisi buruk. Tingginya level N dan zat organik di dalam tanah gambut juga disertai dengan tingginya proses nitrifikasi sehingga aktivitas dari heterotropik organisme tidak terstimulasi dengan baik. Dan organisme aktif dalam nitrifikasi proses bisa melaksanakan aktivitasnya. Oke, kalimat yang dimaksud ini yang harus paham. Oleh karena itu, level P dan K dari tanah gambut pada umumnya lebih rendah daripada tanah mineral. Juga, kalimat terakhir, tanaman yang dibudidayakan di tanah gambut sangat merespon terhadap pemupukan menggunakan P dan K. Nah, apa tujuan kalimat ini? Kalimat ini bicara tentang tipe pupuk atau kandungan. Yang pertama adalah satu, kandungan dari tanah gambut itu adalah low, rendah P dan rendah K. Terus bilang di sini, oh ternyata kalau dipupuknya pakai P dan K itu very responsive. Dengan pemupukan pakai P dan K. Nah, tujuannya ngapain berarti? Tadi ada yang jawab apa tadi ya? Oh, belum ada yang jawab ternyata. Nah, berarti apa nih? Jawabannya apa yuk?
Belum ada yang menjawab ini. Apa sih tujuannya apa berarti? Kayaknya tadi Kak Ari sempat baca ada yang jawab B ya. Simpan dulu B. Ada yang jawab lainnya? Belum ada yang menjawab ternyata. Ada yang jawab B, C, E. Oke, banyak ternyata variasinya. Ada yang jawab A juga. Oke. Nah, oke. Sekarang tadi Kak Ari bilangnya apa? Perhatikan paragraf yang memuat kalimat itu. Paragraf terakhir kita mulai dari lihat dari kalimat pertamanya. Jadi, di sini disebutkan bahwa ternyata di sini ada statement bahwa pit soil merupakan tipe tanah yang nutrisinya rendah. Di sini disebutkan lagi yang nutrisinya rendah di sini apa? Level P dan K. Lower. Terus ngapain? Karena ini lower, di sini perlu pupuk yang namanya P dan K. Berarti sekarang kalau jawabnya A, mengidentifikasi tanah mineral untuk diberikan pupuk P dan K. Cocokkah? I don't think so. Kalau B, mendukung peningkatan produksi pupuk P dan K, di mana ada tentang produksi P dan K. Ini lebih tentang kebutuhan tanah gambut, itu butuh pupuk P dan K. Kenapa butuh pupuk P dan K? Level P dan K-nya rendah. Itulah kenapa dianggap tanah dengan nutrisi buruk. Berarti B juga salah. Sekarang C, mengkonfirmasi bahwa tipe pupuk terbaik untuk tanah gambut adalah P dan K. Iya, jawabannya C. Kenapa? Ini kan disebutin level P dan K-nya rendah, karena itu kasih dong pupuknya P dan K. Kalau yang di exemplify ini artinya memberikan contoh, mencontohkan. Metode administering. Administering itu adalah pemberian pupuk P dan K pada tanah mineral. Kan ini salah. Metodenya apa? Nggak ada metode cara pemberian pupuknya, kan nggak bisa. Kalau E menjelaskan pupuk dan P dan K diproduksi hanya untuk tanaman di tanah gambut. Ini kan tidak ada statement ini. Produce only. Ini kan salah. Maka jawabannya adalah yang C. Oke. Soalnya masih ada berapa lagi? Masih ada satu ya, kalau nggak salah. Oke, nah satu ini Kak Ari kasih buat PR. PR-nya soal nomor 6. The main purpose of this passage. Karena ini lumayan panjang ya teksnya. Jadi ini nanti dikerjakan, Kak Ari akan bahas soal ini minggu depan. Kosakatanya silakan dicari, kita bahas minggu depan sama soalnya dibahas. Oke, mau SS. Oke, Kak Ari kasih kesempatan yang mau SS. Mulai dari awal ya. Atau mau mana? Sorry. Dari awal. Cepet ya, yang mau SS siap-siap. Kak Ari mau kasih kesempatan buat SS, cepet yuk. Di off dulu, mikrofonnya di off dulu. Biar nggak terlalu noisy ya. Oke, yuk. Screenshot mulai dari sini yuk. Kak Ari perbesar sedikit. Udah, oke. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Next, halaman kedua. Halaman 3. Halaman 4.
5. 6. 7. Udah ya? Oke, yuk. Makasih juga. Oh, PR-nya yang mana? PR-nya adalah soal yang nomor 6. Jadi teks terakhir untuk pelajarinya untuk minggu depan. Oke. Iya, PR-nya, oh mau screenshot loh, kan punya filenya. Kan ada filenya di grup ya. Oke, ini PR-nya. Ini PR-nya. Ini terakhir ya. Oke, yuk. Kita bahas pada pertemuan yang akan datang, mungkin bulan bulan depan apa ya? Lupa Kak Ari jadwalnya. Sama-sama, tetap semangat. Ya, pokoknya bahasa Inggris perkuat kosakatanya itu aja ya. Oke, Kak Ari tutup dulu Zoom sore hari ini. Makasih atas partisipasinya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Makasih, Kak.